seperti domba yang digembalakan, dan si gembala ini adalah Tuhan sendiri. Tuhan adalah gembalaku. Saudara, ini satu kalimat yang kita cukup biasa, tapi saya mau kita renungkan atau refleksi. Adakah Tuhan kita? Adakah Tuhan kita menjadi gembala kita dalam hidup kita? Mungkin dengan kata lain, adakah Tuhan Yesus memimpin atau memerintah, menjadi raja dalam hidup kita? Adakah kita sedia untuk dipimpin? Manusia ini ada keinginan kan sendiri, ada kehendak sendiri. Dan kalau kita lihat dalam Injil Yohanes beberapa kali, Yesus katakan, aku bukan melakukan kehendakku sendiri, tetapi kehendak Bapa yang mengutus aku. Saudara, perkara ini penting. Maksudnya, kalau Tuhan adalah gembala kita, Tuhan akan memastikan bahwa kita tidak akan mengalami kekurangan. Dalam tahun pandemik ini, dan saya rasa COVID-19 ini tidak menyambut tahun baru pun. Kamu faham maksud saya? Sebab di Semenanjung hari ini case di Malaysia semakin tinggi kan? Dia macam tidak peduli, kita harap besok tiada sudah COVID. Tapi dia tidak menyambut tahun baru. Tetapi dalam mungkin cabaran yang kita juga akan harungi tahun hadapan, dan daripada kesan atau impak COVID-19, ekonomi negara kita menurun dan mungkin menjejaskan pekerjaan atau pendapatan sebahagian jemaah kita. Tetapi janji firman Tuhan ini adalah, kalau Tuhan adalah gembala kita, kita tidak akan mengalami kekurangan. Saudara, saya tidak tahu bagaimana financial planning kamu. Tadi sebenarnya saya pun segan juga. Saya harap ada muda-mudi yang bersaksi, Pak. Macam agak senior-senior saja yang bersaksi tadi. Tapi nanti kalau pendek saya punya renungan, ada masa lagi. Nanti muda-mudi. Tapi saya dorong muda-mudi. Satu pelajaran yang penting untuk kamu adalah financial planning. Maksudnya kamu perlu mengatur keuangan kamu dengan baik. Mungkin kamu baru melangkah dalam alam kerjaya kamu, pekerjaan kamu. Dan dalam beberapa tahun ini, apa yang saya buat, saudara? Mungkin hampir setiap minggu, saya akan buat macam expenses, penerimaan dan perbelanjaan. Saya mau kontrol betul perbelanjaan. Hampir setiap minggu. Kadang-kadang mungkin sekali dalam 2 minggu lah. Tapi ini satu disiplin yang baik. Dan saya boleh katakan beberapa jam yang lalu, mungkin jam 6 petang tadi, saya menghitung, saya buatlah, saya tengok apa yang saya sudah buat sepanjang tahun. Dan betul-betul saya tidak mengalami kekurangan. Sama juga uang saya. Tidak banyak bertambah juga, tapi tidak kekurangan. Inilah janji Tuhan kan. Tuhan begitu baik. Tidak kekurangan. Kalau kita mengharapkan dunia, mungkin kita boleh jadi kecewa, saudara. Sebab dunia ini tidak menjaminkan kita apa-apa. Mungkin saudara sudah dengar berita, kalau kamu yang ada menabung di ASP, mungkin kamu pun sedih hujung tahun ini. Sebab bunga dia semakin turun. Macam tidak berbaloi sudah. Mau melabur beli saham sudah, kalau mau ini pastor bukan pakar ini main saham. Cuma saya mau katakan bahwa yang paling penting adalah Tuhan adalah gembala kita. Masih dalam poin yang pertama, apakah maksud Tuhan membimbing kita ke air yang tenang? Saya percaya hidup dalam ketenangan, maksudnya jiwa kita mengalami damai sejahtera. Ini suatu kebahagiaan yang dunia tidak dapat tawarkan kepada kita. Hanya Tuhan selaku gembala kita yang akan memimpin atau membimbing kita ke air yang tenang.
dalam apapun cabaran hidup, permasalahan hidup, sama ada itu kegawatan ekonomi ataupun apapun yang kita harungi bersama pada tahun hadapan ini pun, pastilah bahwa Tuhan terus memberi kita ketenangan. Dan ketenangan jiwa ini sesuatu yang amat bernilai bagi saya. Itulah saya dapat bersaksi bahwa syukurlah tadi bila merayakan hari jadi Deacon Dwasa, saya boleh terus terang dengan Dwasa. Dalam hati saya tanya, si Dwasa abangkah atau adik saya, Pak? Sebab saya belum tahu umur kamu. Adakah Dwasa abang atau adik saya? Saya betul fikir saya adalah abang. Tapi si Dwasa pula abang. Maksudnya saya lebih muda sedikit lah. Sangat bersyukur lah. Deacon Dwasa kawan saya yang lama, jadi saya boleh main-main sedikit lah. Dan Tuhan beri Deacon Dwasa pun kesihatan yang baik, cukup bertenaga. Sekali seminggu saya ulang-alik ranau pun banyak keluhan saya. Dia setiap hari jalan. Wah, luar biasa. Itu pun saya 4 tahun. Cukup sudah saya give up. Saya balik di KK. Saya tidak tahan drive jauh-jauh ke ranau. Saudara, yang ayat ini menyegarkan jiwaku. Ada satu ayat dalam 2 Korintus, saya hanya sebut saja firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan, meskipun manusia lahiriah ini semakin merosot atau semakin hancur, namun manusia batinnya kita diperbaharui hari lepas hari. Inilah kebaikan Tuhan kalau kita mengaku Dia atau merelakan Dia menjadi gembala kita. Dia memulihkan, mungkin setiap tahun bukan kita menjadi semakin muda, bahkan semakin berusia namanya, tapi batinnya kita diperbaharui setiap hari oleh kasih setia Tuhan. Maksudnya kita boleh berada dalam satu macam dalam satu mazmur juga mengatakan keremajaanmu. Seolah-olah orang yang percaya Yesus dia kekal remaja. Batinnya dia tetap muda di dalam Tuhan. Ada pembaharuan yang Tuhan berikan meskipun secara jasmania tubuh kita yang fana ini kita semakin berusia, dan satu hari kita akan jumpa dengan Sang Pencipta kita. Maksudnya semua orang pasti juga akan Tuhan panggil. Kalau Tuhan lambat datang, kita akan menemukan Sang Pencipta kita. Saudara, perkara yang kedua